kalian memperhatikan kapal laut yang berada di tepi pantai? Apa sebenarnya yang terjadi ketika kapal laut berwarna kuning kecoklat-coklatan seperti gambar ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Armaniar di materi korosi. Pertama, pengertian tentang korosi. Korosi adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Korosi dalam kehidupan sehari-hari disebut juga dengan perkaratan. Dari pengertian ini, kita lihat zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Contohnya pada kapal tadi, warna yang dihasilkan kecoklat-coklatan. Sekarang kita lihat selanjutnya, mengapa korosi itu bisa terjadi pada logam. Kita lihat di sini sifat dari logam. Yang pertama, logam mudah teroksidasi dan biasanya terjadi pada permukaan logam yang tidak seluruhnya homogen. Dapat kita lihat di sini teroksidasi, berarti bisa kita lihat dari besi yang berada di lingkungan yang lembab, maka oksigen dapat mempengaruhi terjadinya perkaratan. Yang kedua, korosi pada permukaan logam besi dipercepat dengan adanya asam, garam, logam yang kurang reaktif, dan temperatur yang tinggi. Nah, ini bisa kita lihat contohnya di kapal tadi, bahwa lambung kapal itu terkontaminasi dengan garam yang berasal dari air laut. Kemudian kita lihat juga dalam situasi asam, contohnya bisa kita lihat di pagar, karena cuaca ya juga alam kita yang banyak mengandung asam karena dari curah hujan dan sebagainya, maka pagar kita akan mengalami korosi. Kemudian kita lanjut lagi proses terjadinya korosi. Kita lihat dari diagram ini yang mempengaruhinya air, yaitu kalau kita lihat di sini reaksi yang terjadi Fe2+ dan Fe13 dari besi. Kemudian oksigen yang mempengaruhi besi itu akan menghasilkan perkaratan dengan rumusnya Fe2O3H2O. Dari diagram ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, proses terjadinya korosi itu logam besi teroksidasi sehingga menghasilkan ion Fe2+ dan elektron dengan reaksi sebagai berikut. Fe menjadi Fe2+ plus 2 elektron. Yang kedua, reaksi oksidasi pada logam besi terjadi pada anoda. Jadi terjadi reaksi oksidasi. Kemudian selanjutnya elektron yang dihasilkan akan mengalir menuju katoda yang akan mereduksi oksigen dan ion H+ di udara bebas sehingga menghasilkan air. Yang keempat, kita lihat lagi, air tersebut lalu bereaksi kembali dengan oksigen membentuk OH-, O2 plus 2H2O plus 4 elektron menghasilkan 4 OH- dengan nilai potensial selnya sebesar plus 0,4 volt. Yang kelima, ion besi 2 yang terbentuk pada anoda teroksidasi membentuk ion besi 3 sesuai dengan persamaan sebagai berikut. Fe2+ hasil reaksi reduksi pada logam besi adalah keluar senyawa oksidasi
bersifat keelektronegatif dengan suhu kelembapan udara. Kemudian yang ketiga, terbentuknya sel elektrokimia.